kalau misalnya saya disuruh balik gitu ya, Mas Dhani balik lagi Mbak Maya, gini, kenapa omongan itu tidak dibicarakan pada saat 2005 mereka berselingkuh gitu loh. Pada saat Mulan mengaku di rumahnya Krisdayanti zaman itu tahun 2006, kenapa omongan itu nggak diomongin zaman dulu ketika saya belum cerai gitu kan? Kenapa baru sekarang setelah 10 tahun kemudian ya kan? Jadi saya pikir telat. Ya telat banget gitu loh. Sementara hati saya sudah bukan lagi Mas Dhani ya kan, disuruh balik. Emang barang returan gitu kan. Jadi saya pikir ya enggak lah ya gitu. Omong kosong dan nggak ada isinya. Ya kan saya kan nggak mungkin balik lagi sama Maya udah pasti, ya kan? Dan nggak mungkin ya balik lagi. Jadi kan aneh kan kalau dia berharap saya balik ke Maya lagi, kan nggak mungkin. Itu kan maksudnya apa kan nggak jelas ya kan. Tapi seperti bangunan memang seperti kita. Enggak. Hanya di video itu aja. Hanya di video itu saja. Karena Mulan sendiri tahu bahwa saya nggak mungkin sama Maya. Maya sendiri tahu juga saya nggak mungkin sama Maya. Publik pun tahu juga saya nggak mungkin sama Maya. Reaksi serupa juga ditunjukkan oleh Maya Estianti. Ketika mengunjungi kantor Indigo, ia mengungkapkan bahwa pernyataan Mulan justru telah mengorek luka lama. Sekuat tenaga, Maya melupakan kisah pahitnya berpisah dengan Dhani, tetapi dengan mudah Mulan mengingatkannya kembali pada masa kelam tersebut. Padahal Maya merasa kehidupannya saat ini sudah bahagia tanpa mengingat kehancuran rumah tangganya. Apalagi menurut Maya, video tersebut terkesan menggambarkan Maya bukan orang yang pemaaf. Mulan menyebutkan beberapa kali berusaha meminta maaf namun tak mendapatkan respon dari Maya. Padahal Maya memang telah memberikan maaf dengan tidak mengusik kebahagiaan Mulan dan mantan suaminya. Ya, tanggapan saya sebenarnya saya malah tanggapin ya, karena itu adalah sebenarnya ini adalah luka lama yang saya ibaratnya hari ini saya lagi happy, lagi seneng-seneng, lagi stabil dengan kehidupan saya, gak ada masalah, tenang banget, tiba-tiba ada yang mencolek lagi nih gitu kan ya, meminta maaf. Fine, nggak masalah meminta maaf ya kan, karena saya orang yang sangat pemaaf. Yang menjadi lucu ketika saya sih belum nonton ya YouTube ya, jujur belum nonton, tapi ini ada cerita dari sahabat-sahabat saya, dari anak ya kan, diceritain begini. Ini minta maaf, motivasinya apa? Karena yang saya diceritain, ini orang meminta maaf tapi tidak mau merasa salah, tidak. Ada orang minta maaf tapi tidak merasa salah gitu kan. Terus buat apa minta maaf sama saya gitu kan ya. Satu. Kemudian dia menyudutkan saya dengan bahwa saya adalah bukan pemaaf ya kan. Saya bukan pemaaf gitu kan ya, karena seakan-akan saya berkali-kali tidak mau menerima maafnya dia. Padahal bukan itu konteksnya gitu. Konteksnya adalah pernah dia minta maaf sama saya lewat hairstylist saya. Saya bilang sama hairstylist saya memaafkan. Tapi maaf itu untuk Allah aja. Dan buktikan dengan sikap. Karena dengan sikap insya Allah saya melihat, oh ternyata sudah berubah. Ya udah saya terima gitu ya. Tapi kalau belum cuma maaf di mulut aja, saya masih oke, saya maafin, nggak masalah. Tapi saya nggak mau ketemu dulu gitu. Alhamdulillah saya dikasih setelah mengalami kehidupan yang dulu ya, jatuh bangun pahit banget, hancur banget dulu ya. Alhamdulillah saya dikasih radar sama Allah ya, untuk mengetahui mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang tulus atau tidak gitu. Saya sudah mulai belajar lebih cerdas gitu ya. Ya saya pikir itu belum tulus ya, karena memang kalau orang minta maaf, oke, salahnya apa? Salah gue adalah gue nyolong, gue ini, gue bohong, gue ini, oke. Gue minta maaf, itu fair. Oh iya saya maafin lo, tapi gue gak mau kenal lo ya, please lo menghilang dulu deh gitu kan. Ini orang gak mengaku salah, minta maaf. Ya udah, kita tunggu aja gitu loh. Permintaan Mulan kepada Maya sungguh tak mudah bagi Maya. Pasalnya, Mulan tak sekedar mengharapkan untuk dimaafkan, tetapi juga memperbaiki hubungan mereka. Sangat sulit bagi Maya menerima Mulan kembali ke kehidupannya, melihat apa yang dilakukan Mulan di masa lalu. Maya juga semakin meragukan ketulusan Mulan lantaran perbedaan tahun yang disebutkan Mulan di video permintaan maafnya. Perbedaan tersebut dianggap Maya sebuah tindakan manipulatif untuk menutupi kesalahannya yang sebenarnya hingga hari ini belum ia akui. Iya, karena misalnya kata-kata misalnya tahun 2009 gitu ya, menikah sama Mas Dhani. Padahal kejadian dia sama Mas Dhani kan dari tahun kalau nggak salah 2004 atau 2005 gitu kan ya. Puncaknya 2006. Kemudian saya kan cerai tahun 2007 tuh, ya kan. Tahun aja dikorupsi ya kan. Udah bohong lagi nih ya kan. Jadi saya pikir tolong jangan manipulasi tahun lah gitu. Tahunnya udah mundur. Saya kejadian sekarang nih, sebelum hari dia keluar dari YouTube, saya sudah memaafkan, sangat sudah memaafkan. Contoh,
kenapa saya memaafkan. Saya tidak mengusik kebahagiaan mereka berdua dan anak-anaknya ya. Saya tidak pernah nabrakin rumahnya dengan mobil saya. Saya tidak pernah nyiram septic tank rumahnya ya kan. Kalau saya marah, kalau saya dendam, saya sudah aneh-aneh nih kehidupan saya dengan saya nabrakin dia atau mungkin saya bikin yang aneh-aneh deh. Saya tidak mengusik kebahagiaan mereka, itu buat saya itu bentuk dari pemaafan saya gitu ya. Saya memaafkan dan saya membiarkan mereka bahagia karena saya percaya bahwa semua sudah diatur Allah. Ya kan? Tapi kemudian saya dilaporin ada yang meminta maaf, kemudian dia menjual iba dengan menyudutkan saya. Itu artinya kan saya sudah tenang-tenang happy, dicolek lagi, cekrek. Loh, ini orang kok maksudnya minta maaf tapi kok menyudutkan saya bahwa saya bukan pemaaf gitu loh. Memang selama ini saya gak ganggu-gugat mereka tuh bentuk dari bukan permaafan saya gitu kan ya. Saya tidak ganggu-gugat kebahagiaan mereka loh sama sekali kan gitu loh. Ya artinya saya sudah memaafkan. Tapi untuk menjadi teman yang baik seperti dulu ya itu nggak bisa, susah gitu loh. Itu proses, itu Allah kan menggerakkan. Ketika memang dia akan suatu saat dia memang satu frekuensi sama saya, sekufu, pasti akan ketemu lagi kok dengan alam yang merestui gitu loh. Jadi saya nggak perlu harus khawatir dengan apapun. Kalau seandainya dia meminta maaf kan harusnya kan lebih tulus ya, lebih tulus dia mengaku salah. Ayo, saya lebih bisa maafin daripada yang tidak mengaku salah tapi minta maaf tapi pernah merusak atau menghancurkan rumah tangga saya. Itu kan lucu gitu loh. Nih gini, kalau merebut itu mungkin masa lalu saya. Saya sudah happy, saya sudah tenang, saya sudah sukses dengan bisnis saya. Itu masa lalu yang saya sudah tutup. Saya sudah tutup jauh-jauh, saya tidak mau melihat spion. Nah hari ini saya dicolek lagi untuk melihat masa lalu lagi. Saya pikir, loh ini ada apa sih ini? Ini ada apa gitu loh. Apa mereka lagi berantem terus tiba-tiba lagi berantem tiba-tiba minta maaf ke saya gitu ya. Jangan sampai nanti mereka cerai dan saya dikait-kaitin lagi, saya nggak mau loh ya gitu loh. Rela melepaskan Dani agar bersedia kembali ke Maya menjadi ungkapan paling menyentuh di sepanjang video berdurasi 20 menit tersebut. Mulan tentu telah melewati berbagai kejadian hingga akhirnya legowo melepaskan Dani ke pelukan Maya. Tetapi ketulusan Mulan itu tak mampu menyentuh Maya. Baginya antara dirinya dan sang mantan suami tak akan bisa kembali. Maya juga mempertanyakan mengapa niatan tersebut baru ia lontarkan setelah 10 tahun dan bukan ketika masih dalam proses perceraian. Lantas bersediakah Maya kembali pada Ahmad Dhani? Kalau misalnya bisa disuruh balik gitu ya, Mas Dhani balik lagi Mbak Maya. Gini, kenapa omongan itu tidak dibicarakan pada saat 2005 mereka berselingkuh gitu loh. Pada saat Mulan mengaku di rumahnya Krisdayanti zaman itu tahun 2006. Kenapa omongan itu nggak diomongin zaman dulu ketika saya belum cerai gitu kan? Kenapa baru sekarang setelah 10 tahun kemudian ya kan? Jadi saya pikir telat. Ya telat banget gitu loh. Sementara hati saya sudah bukan lagi Mas Dhani ya kan? Disuruh balik. Emang barang returan gitu kan, jadi saya pikir ya enggak lah ya gitu. Omong kosong dan nggak ada isinya ya kan saya kan nggak mungkin balik lagi sama Maya udah pasti ya kan, udah nggak mungkin ya balik lagi. Jadi kan aneh kan kalau dia berharap saya balik ke Maya lagi kan nggak mungkin, itu kan maksudnya apa kan nggak jelas ya kan. Tapi seperti bangunan memang sempat kita enggak Hanya di video itu aja. hanya video itu saja. Karena Mulan sendiri tahu bahwa saya nggak mungkin sama Maya. Maya sendiri tahu juga saya nggak mungkin sama Maya. Publik pun tahu juga saya nggak mungkin sama Maya. Di tengah masa kehamilan anak keduanya dengan Dani, Mulan datang kepada Deddy Corbuzier dengan segala kegalauannya dan membeberkan kisah masa lalunya. Awalnya, Mulan memang mengungkapkan keresahannya dengan ulah haters yang tak pernah berhenti menghujat dirinya. Ia khawatir hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak-anaknya. Selain itu, Mulan juga berusaha melebur perseteruan yang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu dengan meminta maaf. Tetapi apa yang sebenarnya melatar belakangi Mulan mengungkapkan permasalahan lamanya? Saya mencurigai, karena kan Mulan kan lagi hamil, ya kan? Dalam bahasa Inggris itu lagi vulnerable. Nanti cek di Google, vulnerable itu saya seperti apa saya juga lupa. Ya. Tapi mau izin Pak Dit? Saya nggak ngasih izin. Oh, sempat minta tapi tidak dikasih. Saya nggak ngasih izin dan tidak sempat minta. Jadi saya sih udah nasihatin sama Mulan ya, kalau emang nggak mau punya haters, nggak usah ada Instagram, nggak usah ada pet. Tapi ya mohon maaf itu nggak pernah diturutin. Ya, saya sendiri juga nggak pernah punya pet, saya sendiri nggak punya Instagram. Jadi buat saya kalau memang yang jadi masalah itu haters, ya kalau nggak mau punya haters ya nggak usah punya pet gitu kan. Itu saran saya kepada Mbak Mulan. Nah, tapi kan Mbak Mulan nggak ikutin saran saya, dia lebih senang punya pet, lebih senang punya Instagram, dan lebih senang ngumpulin haters, ya kan? Hubungannya dari mana untuk kebaikan anak-anak? Enggak juga.
Enggak juga. Malah malah muak lihatnya. Ya saya sih ngerasa nggak punya kesalahan ya sama Deddy Corbuzier ya. Kalau Deddy yang punya masalah ya dia bisa hubungi saya kan. Ya kalau orang minta maaf, semua orang minta maaf, kenapa enggak? Sekarang saya tanya, ada orang baik, ada orang jahat, berantem di tengah jalan. Kita lihat dari jauh. Anda bisa bedain yang baik dan yang jahat? Bisa nggak? Berantem dari jauh dua orang. Bisa bedain nggak mana baik dan jahat? Itu mah jangan ditanggepin, capek. Kayak timun di nasi goreng nggak penting. Ya itu urusan Dani dengan Mulan dong, bukan urusan saya kan. Ya ada satu hal bisa terjadi karena satu orang lah. Mana bisa? Kalau satu orang, kecuali barang direbut, gitu. Kan yang direbut mau nggak? Ini ya, pesan, ini umum ya, general ya. Sebelum melakukan sesuatu, pikirkan 1000 kali. 1000 kali. Apakah itu bisa merugikan orang? Apakah itu bisa menyakitkan orang? Pikirkan 1000 kali konsekuensi baik dan buruknya sebelum kita melakukan sesuatu. Karena begini, karena kita menanam tomat, buahnya tomat, bukan cabai. Kalau kita menanam angin, menuai badai, ya kan. Jadi apapun semua pasti akan kembali ke kita. Dan saya lagi pesan saya adalah jangan pernah menjual iba kepada kamera, tapi jual iba kepada Allah.